Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1109 Berkat. Chu Chen memegang kristal malaikat di tangannya dan memikirkannya dengan saksama. Retakan pada kristal malaikat itu tampak lebih besar daripada saat pertama kali ia menaruhnya. Chu Chen tak kuasa menahan diri untuk memindahkan 3 lempengan batu itu lagi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan merasakan udara di sekelilingnya. Setelah Chang Tianbei ditempatkan di monumen Nuba, suasana panas dan kering di daerah tersebut menghilang tanpa jejak. Tidak akan lama lagi sebelum kota ini kembali ke penampilan aslinya. Tentu saja, legenda monumen Nuba akan terus diwariskan dengan kota ini sebagai pusatnya. Perhatian Chu Chen kembali ke kristal malaikat. Baru saja, jiwa Chu Chen mencoba menembus 3 lempengan batu. Tetapi meskipun dia telah mencapai alam kekuatan gaib, dia masih terhalang. Chu Chen punya firasat bahwa jiwa ketiga lempengan batu ini dapat berlatih saat tidur, dan mereka hanya akan bersedia bangun setelah berlatih sampai tingkat tertentu. Saudara Hong, Saudara Jenderal, Saudara Wuming, lihatlah Saudara Angel. Meskipun dia belum bangun, dia sudah hancur. Chu Chen menghela napas dan memukul 3 lempengan batu itu beberapa kali dengan bola kristal untuk melihat apakah kristal malaikat dan ketiga lempengan batu itu dapat saling merasakan. Setelah itu, jiwa Chu Chen memasuki kristal malaikat yang retak. Gambaran yang muncul dalam pikirannya masih istana kekaisaran kuno. Saat dia ingin menjelajahinya lebih jelas, dia terhalang. Jiwa Chu Chen menarik diri dan mengamati kristal malaikat di tangannya. Retakan pada kristal malaikat itu sudah selebar jari. Tapi selain itu tidak ada kelainan lain. Apakah hanya tongkat yang bisa bekerja? Chu Chen mengeluarkan tongkat neter hitam dari cangkang surga tersembunyi, mengambil tongkat neter hitam, dan menusuk keras retakan kristal malaikat, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Setelah beberapa menit, Chu Chen menyerah. Melihat 3 lempengan batu, kristal malaikat, dan tongkat neter hitam, Chu Chen langsung memasukkannya kembali ke dalam cangkang Chang Tian. Terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Sosok Chu Chen melintas dan menghilang di tempat. Beberapa prajurit datang dengan tergesa-gesa. Tidak heran suasana panas dan kering di kota itu tiba-tiba menghilang. Ternyata monumen Nuba menghilang. Berita itu menyebar dalam semalam. Chu Chen baru saja kembali ke villa ketika Liu Ruyan dan Song Yan keluar. Monumen Nuba tiba-tiba menghilang. Liu Ruyan berkata dengan cemas. Dia ingin melanjutkan bicaranya. Tetapi Chu Chen berbicara terlebih dahulu. Aku tahu. Aku sudah mengambilnya. Kedua gadis itu tercengang pada saat yang sama. Mengapa Chu Chen pergi dan mengambil prasasti Nuba di tengah malam? Saudari Liu Manman dan Liu Qianqian juga keluar. Liu Qianqian memanggil Chu Chen dengan heran. Dia tidak tahu Chu Chen akan datang. Mata Liu Ruyan berkilat khawatir. Kami juga telah mempertimbangkan untuk memindahkan monumen Nuba dan telah melaksanakannya. Namun, setelah monumen Nuba dipindahkan sejauh tertentu, wilayah yang terkena dampak kekeringan juga akan meluas. Oleh karena itu, kami tidak berani memindahkan monumen Nuba lagi. Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Chu Chen berkata, di luar dingin, ayo kembali dan bicara perlahan. Perkataan Chu Chen mengingatkan Liu Ruyan.
Liu Ruyan menatap Chu Chen, dan ekspresinya tiba-tiba menampakkan keterkejutan. Dia tahu bahwa Chu Chen memiliki Chang Tianbei. Menempatkan prasasti Nuba di dalam Chang Tianbei sebenarnya dapat mencegah kekeringan. Lobi villa, tatapan keempat wanita dan seekor burung semuanya tertuju pada Chu Chen. Dalam perjalanan pulang, saya melewati kota itu dan mencobanya. Chu Chen berkata, air di kota ini tidak akan menguap lagi tanpa sebab. Aku telah mengambil prasasti Nuba. Lalu, kemana kau akan membawa prasasti Nuba itu? Liu Qianqian berkata, rasanya seperti bom waktu. Chu Chen menatap Liu Qianqian sambil tersenyum. Aku berencana memberimu prasasti Nuba. Aku yakin bahwa dalam waktu dekat, sebuah cerita pasti akan tersebar di antara orang-orang tentang ksatria wanita Qianqian dari istana Baihua yang dengan berani membunuh Nuba. Liu Qianqian menggigil dan berkata tidak. Chu Chen berhenti bercanda dan berkata dengan serius, monumen Nuba memiliki pemiliknya sendiri. Besok pagi, Yan dan aku akan mengirim monumen Nuba ke puncak singa di Gunung Huangshan. Mendengar ini, Song Yan terkejut, minta senior spirit monkey untuk mengurus monumen Nuba. Chu Chen tersenyum, ingat cerita monyet batu yang menantikan kedamaian. Song Yan bingung, apa pentingnya ini? Chu Chen tidak merahasiakannya dan berkata langsung ke intinya. Di dalam monumen Nuba, ada seorang Yuan Shen, 2000 tahun yang lalu. Dia adalah putri Tuan Seng dari Kabupaten Taiping, bernama Seng Mingzu. Begitu kata-kata itu terucap, mata Song Yan membelalak lebar, seolah-olah dia tersengat listrik, menatap Chu Chen dengan tak percaya. Setelah beberapa saat, dia menjadi bersemangat, benarkah? Benar-benar, Chu Chen mengangguk. Itu hebat, Song Yan sangat gembira. Ketika Song Yan pertama kali mendengar cerita ini, dia merasakan harapan di hatinya, berharap bahwa kisah cinta yang indah ini menjadi kenyataan. Chu Chen menceritakan kepada Seng Mingzu tentang pertemuannya malam ini. Tiba-tiba, dia melihat Liu Qianqian berbalik dan berjalan ke samping. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, gadis racun kecil, mengapa kau berdiri di samping? Liu Qianqian memasukkan ponselnya ke saku tanpa meninggalkan jejak, berbalik dan berjalan mendekat. Sambil mendesah, monyet batu itu menatap Taiping, dan 1000 tahun berlalu dalam sekejap. Sungguh mengharukan. Mata Liu Manman berbinar penuh harap. Saya harap senior Ling Hou dapat menyelesaikan masalah kekasih saya, dan kita dapat bersatu kembali di puncak singa. Nona Mingzu sangat baik. Dia lebih suka menanggung ribuan tahun kesepian sendirian daripada meninggalkan monumen Nuba. Song Yan berkata lembut. Chu Chen, Yan, kalian kirimkan prasasti Nuba ke Huangshan. Man Qianqian dan aku akan tinggal di sini untuk membantu kota kecil ini, yang telah dibungkam oleh prasasti Nuba, agar bisa kembali bersemangat. Liu Ruyan berkata, ini adalah beberapa hal kecil yang dapat kita lakukan untuk Nona Mingzu. Chu Chen menatap Liu Ruyan. Tampaknya pemandangan menakjubkan bunga-bunga yang bermekaran pada malam hari di Guangzhou akan terlihat lagi di kota terpencil di sebelah timur provinsi Hebei ini. Dewi kecil, Kicau, sang dewi kecil pun tampak sangat gembira. Setiap orang memberkati senior Ling Hou dan Nona Mingzu dengan cara mereka sendiri. Sepertinya kita tidak perlu menunggu sampai besok. Chu Chen memandang Song Yan, silakan bekerja keras dan bepergian semalaman.
Chu Chen juga tidak sabar untuk menyampaikan kabar baik ini kepada senior Ling Hou. Berita yang sangat bagus. Saya khawatir senior Ling Hou tidak akan berani memikirkannya bahkan dalam mimpinya. Oke, Song Yan juga tegas. Chu Chen melambaikan tangannya, dan pedang itu melayang di udara. Chu Chen dan istrinya melompat, menerobos udara dan terbang menjauh, menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Saya benar-benar iri pada Chu Chen karena mampu membawa alat transportasi bersamanya. Liu Qianqian berkata dengan nada lemah dan sedikit masam, "Jangan khawatir tentang kemacetan lalu lintas." Liu Qianqian terdiam sejenak, tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Apakah dia akan menjatuhkan pesawat? Liu Ruyan dan Liu Manman menatapnya dalam diam. Setengah waktu, Liu Ruyan berkata, "Qianqian, tugasmu adalah memperbaiki jembatan kuno di sebelah Monumen Nuba." Liu Qianqian tercengang, dan banyak tanda tanya langsung muncul di benaknya. Bagaimana cara memperbaikinya? Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang harus saya hubungi pertama kali? Nyonya Qianqian bingung dengan sebuah jembatan kuno. Memanfaatkan malam itu, Liu Ruyan juga meninggalkan villa. Setelah serangkaian perintah, kota yang dilanda kekeringan itu kembali memperoleh pasokan air normal. Pada saat yang sama, sejumlah besar air dialihkan dari tempat lain dan dialirkan ke daerah sekitar kota, dan air mulai terkumpul di sungai dan danau. Menjelang fajar, sebuah keajaiban terjadi. Mula-mula, di tepi sungai, ada bunga-bunga yang tampak layu, namun tiba-tiba cahaya ilahi mengalir lembut, menghidupkannya kembali. Bunga mekar pada malam hari di tempat-tempat seperti sungai, danau, hutan, padang rumput, sabuk hijau di kota-kota kecil, Dengan penuh berkah, bab 1110 monyet batu tidak lagi mengharapkan kedamaian. Matahari terbit melambangkan kehidupan baru dan harapan baru. Kota telah kembali normal. Dengan kata lain, kota itu lebih indah dari sebelumnya. Kerumunan yang melarikan diri dari kota kembali di bawah pengaturan Biro Operasi Khusus, dan sepanjang jalan, mereka semua memiliki ekspresi tidak percaya. Apakah Nuba telah menghilang? Apa yang terjadi malam ini? Bunga-bunga di sepanjang sungai tidak pernah mekar semewah ini. Ini mengingatkanku pada Guangzhou, tempat bunga-bunga bermekaran di malam hari. Seorang lelaki tua di kota itu, bersandar pada tongkat, berdiri di dekat jembatan kuno, bergumam, "Nuba tidak akan pernah bisa masuk surga. Itu adalah hukuman dari surga." Sekarang, monumen Nuba telah menghilang, yang berarti hukuman dari surga telah berakhir. Yang akan terjadi selanjutnya adalah tanda-tanda keberuntungan dari surga, yang akan membawa Nuba kembali ke kelas abadi. Versi pertama cerita baru prasasti Nuba datang dari mulut lelaki tua ini. Ini adalah cerita mitologi zaman baru tentang kenaikan Nuba ke surga. Gunung Huangshan, puncak singa. Dengan kemajuan energi spiritual, gunung-gunung terkenal di seluruh negeri telah mengalami perubahan yang nyata, dan Gunung Huangshan tidak terkecuali. Puncak Lion yang megah menjulang ke angkasa. Dibandingkan dengan gunung-gunung terkenal lainnya yang ramai, puncak singa di Gunung Huangshan selalu tetap tenang. Selain berita awal tentang kebangkitan monyet batu, tidak ada situs seni bela diri kuno yang muncul di daerah Huangshan. Secara bertahap, para prajurit menjauh dari Huangshan.
Lagi pula, ada terlalu banyak tempat untuk makan melon, jadi jangan ganggu monyet batu wang Taiping di puncak singa. Kicauan, seekor burung terbang melintasi langit, berkicau dengan gembira, lalu hinggap di bahu monyet batu. Melompat kegirangan, mengepakkan sayap, monyet batu telah melalui ribuan tahun perubahan, dan selalu berpegang teguh pada niat aslinya. Ia memandang kedamaian dan tidak tega mengganggunya. Dewi kecil itu hinggap di patung batu sambil berkicau tak henti-hentinya. Tak lama kemudian, Chu Chen dan istrinya pun mendatangi patung batu itu. Senior Ling Hou, saya dan suami saya datang ke sini hari ini untuk menyampaikan kabar baik. Chu Chen berinisiatif untuk berbicara. Saya melewati Jicheng tadi malam dan bertemu dengan Seng Mingzu. Saya ingin tahu apakah Zhang Junwu ada waktu hari ini. Begitu kata-kata itu terucap, patung monyet batu di puncak singa bergetar hebat dan meledak dalam sekejap. Seekor monyet melompat dan langsung berubah menjadi bentuk manusia. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan mata cemas, menatap Chu Chen dengan saksama, matanya sedikit merah. Apa yang kau katakan? Apakah kau melihat Mingzu? Apakah dia masih di sana? Di mana dia? Apakah dia bersedia menemuiku? Saat saya bertemu Nona Mingzu, dia terjebak di monumen Nuba di Jicheng. Chu Chen berbicara dan menceritakan apa yang terjadi tadi malam dan apa yang dialami Seng Mingzu selama bertahun-tahun. Tubuh pemuda anggun Zhang Junwu bergetar hebat. Saat dia mendengarkan cerita Chu Chen tentang Mingzu, air mata tidak bisa berhenti mengalir di wajahnya. Akhirnya, Chu Chen mengeluarkan prasasti Nuba. Zhang Junwu membuka tangannya dan menerimanya dengan gemetar. Di dalam monumen Nuba yang dingin, ada gadis yang dirindukannya selama lebih dari 2000 tahun. Air matanya jatuh setetes demi setetes di monumen Nuba. Tiba-tiba, Chu Chen merasakan udara di sekitarnya menjadi panas. Dia langsung terkejut dan berkata dengan keras, "Nona Mingzu, tolong jangan keluar." Seng Mingzu pasti merasakan kehadiran Zhang Junwu. Namun, yang dipikirkan Chu Chen adalah jika Seng Mingzu keluar saat ini, sihir api merahnya akan mengubah area dalam radius puluhan mil yang berpusat di puncak Singa Huangshan menjadi daratan kering. Chu Chen juga memberitahu Zhang Junwu tentang situasinya. Sihir api merah. Zhang Junwu bergumam pada dirinya sendiri, sambil memegang erat-erat prasasti Nuba dengan kedua tangannya. "Mingzu, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu memecahkan masalah yang dibawa oleh sihir api merah." Pada saat ini, Song Yan tiba-tiba berkata, "Kakek Ling Hou, dia tidak bisa keluar, kamu bisa masuk." Mendengar ini, mata Zhang Junwu tiba-tiba berbinar. "Kanan, mengapa aku tidak memikirkan hal ini?" Zhang Junwu tiba-tiba merasa tidak sabar. Dia tiba-tiba menatap Chu Chen dengan ekspresi serius. Dia mengeluarkan jimat kuno misterius dan meletakkannya di tangan Chu Chen tanpa berkata apa-apa. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh, tidak ada kata-kata, kekuatan magis, atau harta yang dapat membalas budi ini. Mulai hari ini, jika kamu memiliki seseorang yang tidak dapat kamu hadapi atau masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, cukup nyalakan jimat Tianzu dan aku akan datang dan membunuh musuh untukmu. Atau, saat aku mengambil mutiara dari monumen Nuba, suamiku dan aku akan datang untuk mengucapkan terima kasih kepadamu secara langsung. Setelah berkata demikian,
Tanpa menunggu tanggapan Chu Chen, Zhang Junwu memeluk prasasti Nuba dan terbang ke kejauhan, menghilang dalam sekejap mata. Setelah bertemu satu sama lain selama 2000 tahun, Raja Kera dan Mingzu sama-sama berharap mereka bisa segera bertemu. Chu Chen dan Song Yan tentu saja memahami ketidaksabaran senior Ling Hou. Melihat ke arah menghilangnya senior Spirit Monkey, pasangan itu saling berpandangan. Chu Chen dan Song Yan tidak terlalu peduli dengan janji yang dibuat oleh senior Ling Hou. Mereka menempuh perjalanan ribuan mil untuk mengantarkan prasasti Nuba agar kisah cinta tragis ini memiliki akhir yang sempurna, tanpa meminta imbalan apapun. Mulai hari ini, monyet batu, kau tak perlu lagi berharap akan kedamaian. Chu Chen memandangi patung-patung batu retak di sekitarnya. Patung-patung batu, yang telah mengalami ribuan tahun angin dan embun beku, tampaknya telah menyelesaikan misinya dan menghilang tertiup angin. Monyet batu tidak lagi mengharapkan kedamaian. Apakah ini berarti masa damai dan sejahtera telah tiba? Song Yan berkata sambil tersenyum. Ini berarti negeri ini akan menikmati kedamaian dan kemakmuran selamanya. Chu Chen mengacungkan jempol pada Song Yan dan berkata, "Istriku, kamu punya visi yang besar." Song Yan memutar matanya ke arah Chu Chen dan tersenyum. "Kicauan!" Dewi kecil itu berteriak beberapa kali untuk menunjukkan kehadirannya. "Burung kecil bodoh. Sekarang kamu sudah di rumah, apakah kamu ingin berjalan-jalan dan mengunjungi teman-temanmu?" Chu Chen bertanya. Tanpa diduga, sang dewi kecil melipat sayapnya dan bersikap sombong. "Burung-burung di sini tidak layak menjadi temanku." Pesannya sangat jelas. Chu Chen mendengus. "Mungkinkah kamu keluar dari batu?" Dewi kecil itu mengepakkan sayapnya dan berteriak pada Chu Chen dengan ketidakpuasan, "Cip!" Song Yan sudah terbiasa dengan pertarungan antara Dewi kecil dan Chu Chen. Dia tersenyum tanpa sadar, lalu melihat ke kejauhan. Di kejauhan, ada hamparan tak berbatas. Keindahan Gunung Huangshan terlihat sepenuhnya. Sungguh sulit dibayangkan bagaimana roh monyet senior dapat bertahan dalam kesendirian selama 1000 tahun, berdiri di tempat ini tanpa mempedulikan angin atau hujan, dan menatap ke kejauhan. Kisah cinta terbaik adalah ketika sepasang kekasih akhirnya menikah. Song Yan dan Chu Chen berpegangan tangan erat, dan Chu Chen juga memeluk Song Yan dengan lembut. Dewi kecil itu menutupi matanya dengan sayapnya, meninggalkan retakan kecil. Di bawah sinar mentari, lelaki dan perempuan itu berpegangan tangan satu sama lain, tak bergerak, tak bergerak, tak bergerak. Dewi kecil itu tiba-tiba merasa bosan, lalu ia melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Ketika Dewi kecil itu terbang kembali, Chu Chen dan Song Yan juga bersiap untuk turun gunung. Kekuatan sihir api merah telah mengganggu Seng Mingzu selama 2000 tahun. Mustahil bagi senior Monkey untuk menyelesaikannya dalam waktu semalam. Tepat saat pasangan itu bersiap turun gunung, berita datang dari Gunung Wudang, menyebar ke seluruh internet dan mengejutkan banyak orang. Sekte ilahi Liu He muncul entah dari mana. Bersambung.